kembali lagi di Podseri, podcast seru menginspirasi. Di sini kita akan berbagi cerita seru, pengalaman yang menginspirasi dan hal-hal menarik lainnya. Bersama aku Yovita dan aku Raina. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat relate buat anak SMK. Kira-kira apa tuh Kak Yovita? Topik kita hari ini yaitu pengalaman selama PKL dan juga menjadi siswa broadcast. Yang pastinya kita nanti bakalan ngobrol dan tanya-tanya langsung sama narasumber gimana sih awalnya mereka bisa terjun ke dunia broadcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Buat kalian yang penasaran, tetap tonton terus obrolan kita sampai akhir ya. Oke besti-besti, sekarang kita udah bersama dengan dua bintang tamu spesial. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Mungkin bisa kenalan dulu ke besti-besti lagi nonton di rumah. Wah, berarti yang mau kenalan bronya dulu atau sisnya dulu nih? Bronya dulu. Oke, berarti aku dulu nih. Ya. Mau nama panjang atau nama sebutan? Nama panjang boleh, nama sebutan boleh. Oke, jadi nama saya Muhammad Rizkyono Satria Bintang 9. Biasanya dipanggil Satria atau Bintang sih. Sisnya sekarang? Me? Yes. Me? Yes. Mita. Enak banget nih. Sekarang untuk bro dan sis, dari bronya dulu deh. Oke. Awalnya mau terjun ke dunia broadcast itu gimana ceritanya? Wah, kalau terjun di dunia broadcast ya, kalau saya itu dari dulu itu memang suka sih sama kayak dunia-dunia broadcast ya, terutama di talent dan aktor. Saya dari dulu ngincernya dari itu sih, aktornya dan talent aktor ya, pokoknya di depan layar lah. Iya. Itu. Berarti emang keinginannya bro sendiri ya untuk Ya. terjun ke dunia broadcast. Ya. Nah kalau sisnya nih, apa sih alasan sis pilih jurusan broadcast? Karena nggak masuk SMA. Waduh, angel ya. Berarti bertentangan ya sama aku ya, sis. Ya tentang dialek. Nah nih, kan sekarang udah SMK nih kan dua-duanya. Kalau misalnya nih punya kesempatan buat masuk ke jurusan lainnya selain broadcast, kira-kira mau pilih jurusan apa dan kenapa tuh? Wah, siapa dulu? Kan harusnya tahu nih ya, siapa dulu nih? Mungkin gantian sisnya Gantian dulu sisnya kali dulu, ya. tadi sudah Ayo berani. dong, kamu dulu sis. Nggak bakal pilih apa-apa sih. Soalnya ternyata di BD di broadcast ini semeru banget. Semeru banget. Enjoy Oke. banget bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi banget. Emang baik banget gitu loh, kayak bikin happy setiap harinya gitu loh. Kalau saya itu lumayan panjang. Sepanjang apa tuh bro? Mungkin 400 km mungkin. Wah, itu jaraknya dari mana ke mana tuh kira-kira? Beda, fokus ya, fokus Iya, ya. iya, iya. Jadi Fokus. saya persingkat saja. Jadi nggak ada sih. Tak kira sepanjang 400 meter. Nggak. Ya memang suka broadcast itu aja sih. Alasannya itu aja. Cinta broadcast banget. Yes, of course. Oke, jadi buat kalian yang penasaran obrolan kita selanjutnya gimana, tetap di Podseri. Podcast seru menginspirasi. Oke besti-besti, kembali lagi bersama aku dan Kak Reina. Di segmen ini kita bakalan bahas hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengalaman bro NC selama PKL di dunia kerja. Kira-kira gimana ya Kak Reina ya? Sebelum tanya pengalaman, kita Kayaknya harus tahu dulu ya sih ini Tempatnya PKL-nya di di mana. mana. Nah, betul juga itu ya. Mungkin kalau saya itu PKN-nya di Banyuwangi aja Mbak, dari sekitar sini aja. Di mana itu? Di NTV, sampean tahu? National TV. Yes, betul, nasional televisi. Iya. kalau sisnya nih, Di GTV. apa itu itu? kepanjangannya? Jawa Televisi dong. Oke. Tapi ini cabangnya Kalau yang aslinya di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau NTV ada cabangnya lagi atau? Ada. Di mana itu? Saya tapi kurang tahu Mbak. Oh, Pokoknya iya. ada. Ada aja. Tapi pusatnya mungkin di Banyuwangi, soalnya edit dari videonya, edit video newsnya itu di Banyuwangi semua. Oke. Jadi pusatnya di Banyuwangi. Iya. Oke. Boleh ceritain ke besti-besti pengalaman selama PKL itu gimana? Dari bro dulu nih. Pengalaman ya Mbak? Iya, Iya. pengalaman.
Kalau cerita pengalaman nih, saya tidak punya banyak pengalaman yang membuat saya mengatakan itu sebuah pengalaman. Jadi pengalaman saya sangat sedikit sih. Pengalaman baru saya itu hanya liputan. Liputan turun lapangan. Ya, turun lapangan itu sih. Dan live streaming. Kalau live streaming nggak pengalaman baru deh. Ya liputan aja. Biasanya gitu tuh apa yang diliput tuh bro? Nah, kalau biasanya yang diliput itu kayak berita-berita atau event-event gitu. Nah, yang kita liput itu juga ada dua macam. Liputan yang perdana atau liputan yang biasa. Kalau perdana itu biasanya ada uangnya. Secara kasarnya itu ada uangnya. Ada gajinya. Secara kasarnya ya, ada uangnya. Ya kayak ditarik kayak ayo liput di sini itu biasanya Dibayar. Ya. Kalau kayak event-event kayak PIC kemarin, Ya. terus Tentu apa saja. Gedung Sewu itu kan event besar. Jadi kita yang butuh beritanya kan itu kita harus meliput juga untuk berita di berbahan, TV, ya berbahan. berbahan berita. Jadi gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu dari bro? Mungkin untuk waktu ini ya belum ada. Saat ini. Oh ya, saat ini belum merasakan. Bukan belum ada ya, belum merasakan. Pasti ada mungkin, tapi belum merasakan. Biasanya kalau hampir akhir-akhir gitu rasanya kangen-kangenan gitu. Ya mungkin. Mungkin. Ya. Untuk Kak Vita gimana pengalamannya? Pengalamannya Ya. sangat semru sekali di situ. Semru banget. Semru. Semru banget. Krunya sama teman-teman PKL alhamdulillah enak-enak juga sih. Sama kayak bro tadi. Pengalaman sudah tanya pengalaman tadi. Sudah. Sudah. Sekarang Sama. sisnya. Liputan sama live streaming. Liputan ini ya sama turun lapangan sih. Tapi kita ini anak GTV itu diusahakan ndak cuma ngeliput event-event aja, tapi kita ndak cuma ngeliput momen-momen besar, Momen besar. tapi kita harus meliput kayak jadi ndak nunggu momen gitu loh ngeliputnya. Iya. Paham? Ada apa gitu turun gitu. Turun aja, jangan turun aja. gitu. Turun ya, turun. Turun ya, nggak tahu turun ya, Iya, nggak tahu ya. ya gitu. Terus live streaming itu juga. Jadi ketemu orang-orang yang Wow banget ya. wow, salah satu pengalaman yang semru abis. Semru ya. Kira-kira ada nggak sih momen dimana tuh kayak entah lucu, entah menegangkan gitu, mungkin bisa diceritain nih. Setiap hari lucu di situ. Lucu tuh. banget ya. Lucu banget. Siapa Lucu yang banget. kira-kira yang lucu? Nggak ada aku. Gak heran. Makasih. Kalau menegangkannya? Nggak ada, semua yang menegangkan kita ketawain aja, kita berenam di situ. Buat slow aja, buat Asikin aja ya. Asikin aja. Asikin aja. Kalau Langsung bronya aja. mungkin ada cerita seru atau cerita menegangkan? Kalau cerita seru dan cerita menegangkan ya, kalau di saya itu bener-bener tidak ada. Ya flat. Ya serunya ya kayak bercanda sama teman-teman ya kan, bercanda sama teman-teman saya itu seru banget loh. Kalau menegangkannya itu menurut saya nggak ada yang menegangkan sih, kecuali kita takut tanya apa sih ngomong apa sih aku ini. Kita hanya takut. Ya aku kalau menegangkan itu yang menurut saya nggak ada yang menegangkan gitu loh. Iya. Semuanya Iya. fun ya. Fun. Kalau sis di tempat PKL ini bagian apa? Kalau di PKL ku itu nggak ada bagian-bagiannya, semua tuh Semua merasakan sama. gitu, iya semua sama, semua mencoba gitu loh. Kalau bro? Berarti enak ya, bisa belajar semua ya. Iya. Ya belajar semua. Kalau aku di sana editor news sama kameramen. Berarti ada divisinya sendiri ya? Ya kadang gantian gitu loh, gantian kadang. Kalau misalkan liputan di luar pasti partner liputanku Naisila, ada teman saya, sahabat saya sih, bestie saya sih, semuanya lah, Bestie. sahabat bestie semua lah, ya kan, kayak sudah partner banget lah. Partner banget. Ya itu pasti gantian sama dia. Kan pastinya punya tantangan nih. Kira-kira di masing-masing tempat PKL itu tantangannya apa sih? Dari sis dulu wes. Sejauh ini nggak ada sih ya tantangan-tantangan kayak gitu. Soalnya kita berenam gitu loh, apa-apa berenam. Nggak pernah jadi kalau ada tugas individu atau apa nggak pernah? Nggak ada, cuma kadang live besar itu kita dibagi 3-3. Ada deg-degannya nggak kalau live Nggak. itu? Soalnya krunya mantap, kayak Is. seru-seru gitu loh. Justice. Kalau bronya nih, tantangannya apa kira-kira? Tantangan ya,
Mungkin kalau tantangan di sana menurut saya nggak terlalu ada sih Mbak. Kayak ya tantangannya ya cuman gimana cara kita mengondisikan diri kita di sana dan menyamakan apa yang menurut dia itu normal di sana. Berarti Beradaptasi. adaptasinya yang jadi tantangan Ya, ya. adaptasinya. Mungkin di segmen ini gitu dulu kali ya. Kita nanti lanjut ke segmen berikutnya, kita tanya-tanya lebih dalam lagi seputar dunia broadcast. sama Bro and Sis pastinya. Lebih ya. dalam lagi Mbak. Iya, dalam lagi. Kedelep nanti saya. Kedelep Mbak. Loh enggak, kan pakai Benar, pelampung. pakai pelampung. Kalau misalkan nggak ada pelampung, Kita buatin. Telepon damkar. oh itu dibeli damkar ini. Dibeli damkar ini. Sudah besti sama damkar guys. Kita Jangan besti salah. yo. Besti, Ya ampun, Kak Brurus sih. Duh, kemana aja? Kemarin nggak ikut ya, aku Gandrung Sewu ya, naik damkar. Oh iya, aku nggak Gimana? rela. Sis ikut nggak dia? Sis ikut, mie ikut. Ya udah, Nah, ya jadi udah. jangan kemana-mana ya besti-besti. Saksikan terus obrolan seru kita. Tetap di Pod Seri, podcast seru menginspirasi. Oke besti-besti, masih bersama aku sama Kak Reina dan Bro and Sis nih pastinya. Nah, kali ini di segmen ini kita bakal ngobrol dan tanya-tanya seputar gimana sih rasanya jadi siswa di sekolah broadcast. Karena yang pastinya setiap hari ketemu sama kamera, sama editing, juga sama produksi program. Ya pastinya kan di SMK bukan teori aja kan, pasti ada praktiknya. Iya. Nah, menurut Kak Bintang gimana sih suasana belajar di jurusan broadcast itu? Suasana. Menurut saya itu kalau ngomongin suasana itu tergantung orangnya sih Kak. Kalau dia enjoy, bakal enak, bakal seru. Kalau saya kan enjoy nih. Orangnya enjoy banget. Oh, enjoy banget, suka banget kan dengan dunia-dunia broadcast. Jadi menurut saya itu suasananya itu sangat seru, enjoy dan tap kali mantap. Mantap. Apa? Tap kali mantap. Berarti itu lebih mantap. Mantap itu. pangkat 2. Ya, Pangkat 3. tap kali mantap. Oh. Mantap pangkat 3. Kalau sisnya nih, Apa ini? suasananya belajar di broadcast itu gimana menurut sis? Suasananya biasa aja, nggak ada yang spesial banget. Ya wes lah, jalan aja. Ikuti aluri aja. Autopilot aja kalau di sekolah itu. Kok disuruh ini ya wes ini ya ini. Ngikuti alur ya. Ngikuti alur. Soalnya kan kok tak ngikuti alur, ada yang ngamuk lah inilah tuh ngerai. Apa gila gitu tuh. Harus menyesuaikan mood dia. Tahu aku. Gitu. Kita bukan beghoster ya kan. Jadi autopilot aja Ya. guys. Kalau Sis Mita, pelajaran atau praktik apa yang paling disuka selama sekolah? Kalau bilang suka nggak suka semua, tapi suka semua gitu Loh. loh. Itu gimana itu? Gimana itu? Sing iso mikir aja wis. 10/10. Kalau Bro Bintang apa pelajaran disuka atau praktik yang disuka? Pelajaran dan praktik yang disuka ya. Kalau pelajaran biasa ya, saya lebih suka di bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Karena saya suka banget sama sastra Indonesia. Tertarik banget lah sama sastra Indonesia. Kalau kayak pelajaran praktik-praktiknya jurusan, ya yang paling saya suka ya waktu produksi nih, Mbak. Soalnya saya di sana bisa menjadi apa yang saya inginkan. Kan saya kan ingin Menjadi di depan layar. Iya. Dan di sana saya terwujudkan. Gitu. Berarti lewat produksi, Produksi. mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan Ya, betul sekali. Menurut Kak Bintang dan Ya. Kak Mita, pengalaman di sekolah tuh ngebantu nggak sih buat selama PKL itu? Kalau menurut saya waktu di PKL itu sangat ngebantu banget. Kalau misalkan kita di sekolah itu banyak praktek-praktek kayak ngedit, kayak memegang kamera, pasti di PKL itu kita tidak akan kaget. Dan pasti kalian akan merasa itu bukan pengalaman baru. Makanya saya tadi kan bilang kalau pengalaman sih sedikit pengalaman barunya. Ya seperti kayak gitulah. Karena Saya- udah banyak pengalaman di sekolah, Ya. jadi waktu PKL, oh berarti udah tahu nih nggak ada pengalaman-pengalaman barunya gitu ya. Ya. Kalau Sis Mita, Sama kayak bro. Kenapa tuh? kenapa tuh?
Lupa gila pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pengalaman pengalaman di sekolah. itu ngebantu gak Ngebantu sih banget. buat selama PKL? Oh ngebantu banget. Karena aku dan Bintang ini host juga ya, Oh iya, talk sama-sama show. host. Jadi kan kepercayaan diri kita nih main waktu PKL gitu. Jadi kita terjun langsung di lapangan itu, ketemu orang-orang baru, kayak ngewawancarain itu Ya, dapat banget udah biasa kayak gak usah malu. ngapain gitu. Percaya diri banget. Tapi- Ya, ngomongin dulu pas waktu di sekolah jadi host, Host, kan. ya. Ya. Mungkin ada pengalaman apa episode apa yang paling Seru. berkesan gitu, paling diinget Wah. banget. Sama nggak kira-kira kita? Nggak tahu. Satu, Kita sebutkan ya. dua, Bareng-bareng ya. tiga. 1, Satu, 2, 3. Gedung Wayang. juang. Alah, Ci. Oh ngomongin program. Iya. Iya. Gedung Juang. Iya. Iya, waktu itu Pictograph Pictograph Fest. Oh iya, itu juga Pictograph. berkesan banget. Iya. Paling berkesan berarti paling diinget-inget Iya, banget soalnya ya. narasumbernya itu kayak Jam. gitu banget. Siapa narasumbernya kemarin membahas tentang apa kemarin yang di Gedung Juang itu? Tentang perkopian. Iya, kopi. Siapa narasumbernya? Wah, itu kita Sudah lupa. Ya, sudah lupa ya. Banyak banget. Karena Kita Ya. sudah hampir selesai, tapi disuruh mengingat itu lagi ya lupa. lupa dong. ya. Tapi waktu itu episodenya seru kok. Dan episodenya yang menarik juga tentang perindustrian perkopian. Gimana cara kita mengolah kopi, membuat kopi, terus kayak Jenis-jenis kopi. Ya, bagaimana cara membuat kafenya juga. Seru kok. Waktu di episode kemarin tuh. Kira-kira mau ulangi lagi apa enggak? Mau. Mungkin kalau dibilang mau nggak mau pasti sangat mau, Mbak. Soalnya saya kan udah dari awal kan saya itu suka banget di depan layar. Jadi saya suka banget gitu loh. Seru banget. Ya, seru pasti. Oke, Besti jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan denger harapan dan pesan-pesan dari Bro and Sis buat Besti yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pod Seri Podcast Seru Menginspirasi. Halo Besti, masih bersama kita di Pod Seri Podcast Seru Menginspirasi. Udah cukup. Semangat. Oh, di penghujung Ini ini. penghujung akhir cerita Ya. kita ya. Gak terasa ya Besti kita udah ada di hampir akhir obrolan seru kita bersama Bro and Sis ya. Akhir zaman. Wah, bukan akhir zaman. bukan. Akhir tahun. cerita seru. Akhir tahun. Ya hampir. Semuanya kita sekarang ada di akhir. Iya. Akhir zaman, akhir tahun, akhir penghujung, akhir acara, akhir semuanya. Akhir di ambang kematian. Iya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolan seru kita, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan Bro and Sis buat Besti yang lagi nonton, mungkin yang ragu abis ini mau kemana, terus barangkali punya minat nih mau masuk ke jurusan broadcast. Nah, Kak Bintang, boleh sampaikan pesan dan harapan buat Besti yang mau terjun ke dunia broadcast. Oke. Dari Bro dulu. Oke. Kalau menurut saya kamu dulu deh, Sis. Bro aja dulu, Bro. Oke. Tapi saya nggak punya pesan sih untuk adik-adiknya. Ya mungkin hanya perkataan aja, kata perkataan. boleh. Yang saya yang mau masuk ke dunia broadcast ya harus siap pulang malam, harus siap lembur, harus siap mental. Karena di sana kalau kita tidak enjoy, kita tidak bakal sehat di sana. Tertekan. Iya, kalau kita tidak enjoy. Iya. Tapi saya sangat enjoy, jadi enak. Enak. Aman-aman aja gitu loh. Aman aja. Aman aja. Oh, oke. Nah, kalau harapan ya, harapannya ini maksudnya harapan untuk adik-adik yang mau masuk atau harapan untuk saya sendiri untuk sekolah? Untuk adik-adik yang mau masuk ke dunia broadcast. Ya semoga kalian bisa punya program 4 juga seperti kita ya. Iya. Kalau bisa lebih sih. Kalau bisa lebih. Ya. Yang hoya kayak kita juga. Ya, ini program berapa? Program berapa? 4. Hoya kabeh, Ci. Apa aja? Talk show, podcast, feature, news. Hoya kabeh. Oh, Satu iya. satu lagi program Ramadan. Kalam hati, ya Kalam Allah. hati. 5 program. 5. Ya semoga adik-adik bisa jadi seperti kayak kita atau bahkan mungkin lebih. Lebih dari kita. Ya lebih dari kita. Gitu sih menurut harapan saya. Kalau harapan Sis Mita, Harapan.
Ya. Dan pesan juga. Pesannya, Pesan. pesan dulu mungkin kali ya. Tidak WA ada aja. berbicara. Wow, WA. Nomor yang mana sih? Nggak punya WA. Tidak ada Namanya berbicara, WhatsApp saja. Tuh. Ayo. Ya, pesannya. Kenapa, Bes? Pesannya Sismita buat adik-adik yang mau terjun Terjun ke dunia broadcast. Kok Mita pesan saja, nggak ada harapannya? Sama Ganti juga, ya, nanti pesan ada dulu, harapan pesan dulu. dulu. Aku nggak bisa dipesan, Kak. Mbak. Karena dia bukan barang, dia tidak bisa diorder. Serius gimana nih? Serius. Serius, serius. Iya, Serius. Pesanku jangan terjun, nanti jatuh. Oh, Ya Allah, aku sampai gak bisa berkata-kata lah Sismita. Oke, serius ya, serius. Kesan atau pesan? pesan. Pesannya. Mau pesan apa, Kak? Kopi satu? Pesannya nggak apa-apa, nyoba-nyoba aja. Kok enak, lama-lama enak, lama-lama enjoy. Lah, kok enak? Nah, kok enak. Awalnya saya coba-coba. Lah, Coba-coba kok aja, enak? guys. Ya, mungkin coba-coba bisa menjadi enak ya. Itu sih pesannya. Harapannya. Harapannya. Tetap percaya sama diri sendiri aja, tetap percaya sama passion diri sendiri. Tunjukkan gaya lo. Sip. Tenangin diri lo. Tenangin. Ya udah tenang ya Tunjukin Sis. gaya lo dan jadilah diri lo sendiri. Betul, guys. Tetap ke passion kalian masing-masing, Ya. meskipun itu jalannya ndak pengen ya. Ya begitulah, mungkin penonton paham ya, paham. Ya, paham. yang paham-paham aja, Pasti guys. paham. Semoga paham. Ya, pasti paham kok. Sudah, guys. Anak broadcast itu harus paham kalau gimana orang ini bicara kayak gini, oh berarti maksudnya ini. Harus paham itu. Itu salah satu anunya ya, anak broadcast. Ya, salah satu kelebihan. Kelebihan banyak yang. Ya. Ayo jalan. Nah, itu mungkin sedikit harapan dan pesan ya dari Bro and Sis. Jadi buat bestie-bestie yang di rumah yang mungkin suka hal-hal kreatif, terus suka teamwork dan tantangan nih, pasti cocok banget masuk ke broadcast nih. Dan ingat, pengalaman adalah guru terbaik. Dari sekolah, PKL sampai dunia kerja, semua akan jadi bagian dari pengalaman yang luar biasa. Betul banget Kak Raina. Wah, nggak terasa banget ya Kak Raina, kita sudah ada di akhir obrolan seru kita hari ini. Banyak banget cerita-cerita inspiratif dan juga seru pastinya ya yang udah diceritain sama dua narasumber seru kita hari ini tentang selama PKL-nya mereka dan juga selama sekolah. Ya banget, mulai dari gimana rasanya pertama kali pegang alat kamera di lapangan, sampai pengalaman seru waktu ngeliput kegiatan, semuanya bener-bener nunjukin kalau dunia broadcast itu nggak cuma tentang on cam, tapi juga tentang proses di balik layar yang luar biasa. Benar banget Kak Rena. Dari cerita-cerita yang udah diceritain sama narasumber kita tadi, kita jadi bisa tahu ya bahwa jadi anak broadcast itu nggak gampang. Tapi juga nggak mustahil kalau kita jalani dengan semangat. Dan yang paling penting, dari dunia broadcast kita bisa belajar banyak hal yang nggak kita dapetin di kelas, seperti disiplin waktu, komunikasi, dan tanggung jawab. Jadi buat bestie-bestie yang mungkin sekarang lagi PKL atau baru mau mulai belajar di bidang ini, nikmatin prosesnya. Karena setiap pengalaman, sekecil apapun, bakal jadi besar nanti di dunia kerja. Betul banget. Kadang sesuatu yang terlihat kecil seperti bikin video, liputan-liputan sekolah itu bisa jadi perjalanan awal dari perjalanan besar kita ya. Iya, Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya sebuah proses. Betul banget. Dunia broadcast itu luas banget. Bukan cuma soal kamera dan mikrofon, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dan cerita yang bermakna buat banyak orang. Dan siapa tahu dari sinilah karir kita dimulai. Betul banget. Nah, buat para pendengar Podseri ini, semoga episode kali ini bisa jadi motivasi buat bestie-bestie yang lagi nonton, yang bingung nih habis ini mau melangkah kemana gitu ya. Percayalah selama kita mau belajar dan berani mencoba, semua hal itu nggak ada yang nggak mungkin. Dan buat guru-guru pembimbing, rekan satu tim, sampai teman seperjuangan selama PKL, makasih banget udah jadi bagian dari cerita yang gak akan terlupakan. Karena tanpa mereka, gak akan ada pengalaman seberharga ini. Oke, kayaknya kita udah saatnya pamit nih kayak Kak Raina. Tapi sebelum itu, mari kita simpulkan hasil dari obrolan kita hari ini.
yaitu broadcast itu bukan cuma tentang kerja di depan kamera, tapi tentang menyampaikan makna lewat setiap gambar dan suara. Keren banget tuh. Jadi, tetap semangat untuk kalian semua, terus kembangkan kreativitas dan jangan takut gagal. Karena setiap kesalahan itu bagian dari perjalanan menuju sukses. Oke, terima kasih buat bestie-bestie yang udah dengerin episode kita kali ini sampai selesai. Dan pastinya terima kasih juga sebanyak-banyak buat narasumber kita, Bro Bintang dan Sismita yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke Podseri. Yang pastinya udah berbagi cerita banyak banget ya, cerita seru pastinya ya, Iya, dari bener pengalaman PKL sampai mereka waktu sekolah tuh Iya, gimana sekali. gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap kreatif, tetap positif, dan terus bersuara inspiratif bareng kami di Podseri.